I'm trying to Mukti. Oke, selamat malam anak-anak. Malam, Pak. Ya, masih 18 peserta yang masuk, sisa 12. Tunggu dulu deh, 3 menit lagi. Oke. Oke, sudah masuk kuota, kita mulai ya.
Berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, biar ilmunya bisa diserap. Oke, kita mulai. Hari ini kita belajar tentang fungsi dan garis lurus. Nanti konsep dan teorinya saya jelaskan ketika bertemu dengan soalnya. Oke, yang pertama, which of the following is not a function? Mana di antara grafik berikut yang bukan merupakan fungsi? Nah, kalau dari grafik, kita bisa menentukan grafik tersebut fungsi atau bukan dengan cara uji garis vertikal. Nah, jika garis tersebut memotong di dua titik berbeda, maka bukan merupakan fungsi. Jadi kita cukup menguji dengan sebuah garis. Misalkan begini. Misalkan yang mana? Yang ini. Yang ini kalau saya tarik yang A deh ya. Ya, saya tarik garis vertikal dimanapun. Nah, ini. Misalkan yang B, saya tarik garis vertikal dimanapun, misalkan di sini. Oke, demikian juga yang ini, gitu. Atau yang ini saya tarik garis vertikal, kemudian yang ini saya tarik garis vertikal. Nah, jika memotong di satu titik, bentar. Untuk yang A itu hanya memotong di satu titik, nih. Ya. Demikian juga yang B. Demikian juga yang C. Nah, yang D itu memotong di 3 titik. Kalau yang E memotong di 1 titik. Nah, yang memotong di 3 titik itu yang ini bukan fungsi. Jadi syarat satu fungsi itu setiap satu domain itu harus memiliki satu daerah hasil. Jadi kalau satu domain itu ada 3 daerah hasil ataupun 2, itu namanya bukan fungsi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Coba. Masih gampang ya, masih gampang. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu kita mau melihat suatu fungsi berdasarkan himpunan pasangan berurutan 1-1. Jadi min 2,2, 0,0 dan seterusnya. Kalau tadi kan dari grafik, ya. Kalau dari pasangan himpunan berurutan bagaimana? Nah, kalau pasangan himpunan berurutan itu di sebelah kiri itu namanya domain, ya. Di sebelah kanan namanya daerah hasil. Kalau suatu fungsi itu tidak boleh ada domain yang sama. Jadi misalkan di sini min 2, sini 0. P-nya nggak boleh 0 atau min 2 atau 3 atau 5. Jadi domainnya tidak boleh ada yang sama kalau kita berdasarkan himpunan pasangan berurutan semacam ini. Oke, paham maksudnya? Paham ya? Nah, sekarang dari himpunan pasangan berurutan ini, kita suruh menentukan which of the following could be the value of P. Jadi,
P yang ini itu nilainya bisa berapa berdasarkan P kuadrat min P sama dengan 6. Tentu saja kita faktorkan. P, sebentar, biar ke atas dulu sekalian nomor, nggak bisa. Oke. P kuadrat min P sama dengan 6 atau P kuadrat min P min 6 sama dengan 0. Berapa faktornya? P min 3, P Ya. plus 2. Oke, P min 3 atau P plus 2. Jadi nilainya P-nya itu bisa 3 atau P-nya bisa min 2. Nah, kita cek. Di sini itu sudah ada min 2. Ya. Jadi P-nya di sini nggak boleh min 2 lagi. Kalau min 2 namanya bukan fungsi. Oke. Jadi min 2-nya bukan. Min 2-nya bukan. Ini bukan. Oke. Kemudian ada nggak yang 3 P-nya? Ada. Ada. Berarti min 3-nya juga bukan. Jadi kalau fungsi itu domainnya tidak boleh ada yang sama. Atau saya tulis di sini boleh. Kalau fungsi itu domainnya tidak boleh ada yang sama. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang E. Ya, oke. Saya ulangi sekali lagi. Jadi menentukannya bisa berdasarkan kurva seperti yang tadi nomor 1, ya. Yang kedua berdasarkan himpunan pasangan berurutan seperti nomor 2 ini. Jadi kalau di himpunan pasangan berurutan, domainnya yang di sebelah kiri tidak boleh ada yang sama. Nah, yang ketiga itu berdasarkan diagram, apa itu namanya? Diagram apa namanya ini? Yang ketiga berdasarkan diagram. Kalau berdasarkan diagram bagaimana? Yang domain yang sebelah kiri nggak boleh milih 2. Ya, oke. Jadi kalau yang nomor 3 itu berdasarkan diagram. Kalau berdasarkan diagram itu kalau dia merupakan fungsi itu tidak boleh gini. Sebentar saya gambarkan biar agak cakep dikit. Ini ada domain, ini ada kodomain. Nah, kalau dia merupakan fungsi itu tidak boleh begini. Nah, tidak boleh bercabang. Nah, gitu. Nah, ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Ya. Oke, dari sini ini fungsi yang A kan nggak ada yang cabang kan dari sebelah kiri. Ini fungsi. Oke. Nomor 2 ini bukan fungsi. Oke. Nomor 3 fungsi. Nomor 4 bukan fungsinya di sini. Oke. Jadi jawabannya Yang B. iya 1 dan 3. Oke. Oke, dicatat dulu boleh, di screenshot boleh. Bisa dilanjut?
Bisa. Lanjut ya. Bisa, Pak. Lanjut ya. Oke. Saya clear. Nomor 4. Nomor 4. Which of the following function doesn't have an inverse? Nah, cara ujinya gimana? Cara menguji kurva tidak punya inverse itu dengan cara apa? Uji dengan garis Horizontal. horizontal. Kalau yang tadi vertikal ya. Oke. Jika memotong di 2 titik, maka tidak punya inverse. Tidak punya inverse. Oke, kita uji dengan garis. Nah, ini ya, yang ini boleh di sinilah, di sembarang. Yang ini di sini, yang ini di sini. Oke. Nah, untuk yang grafik nomor 1 itu dia memotong di 2 titik. Ini tidak memiliki inverse fungsi itu. Tidak memiliki inverse. Nah, demikian juga untuk yang ini. Ini malah 3. Tidak sama sekali. Jadi yang memiliki fungsi inverse adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Yang C. Pak, kan yang ditanya yang nggak punya inverse, Pak. Yang ditanya nggak punya inverse. Oke. Balik, Pak Mukti. Mana yang nggak punya inverse? 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. Oh iya, ini doesn't have. Oke. 1 dan 3. Oke, lanjut ya. Lanjut, Ya, Pak. Oke. Nomor 5. Which of the following function f defined for all number x has the property of f minus x sama dengan f minus fx. Nah, pernyataan ini itu menyatakan yang ini kalau fungsi ganjil. betul. Kalau f minus x sama dengan ini namanya fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Apa sih ciri-ciri fungsi ganjil selain yang saya kotakin itu? Apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri lain? Oke, saya tulis di sini aja. Fungsi ganjil. Saya pakai ketik deh biar bagus. Fungsi ganjil. Apa sih fungsi ganjil itu? Oke. Fungsi ganjil itu yang pertama pangkat terbesarnya tentu saja ganjil. Ya, nih bisa ini nih. Ini pangkat terbesarnya 3. Kalau yang ini, yang E pangkat terbesarnya berapa?
Yang E pangkat terbesarnya berapa? 4. 12, Pak. 12. 12. Yang F pangkat terbesarnya berapa? 5. Nah, jadi jawabannya kalau enggak B, C. Cuma ada syarat satu lagi. Syarat yang kedua apa? Sumbu simetri berada pada garis, bukan garis, sumbu Y. Titik. Sumbu Y. Titik 0,0 juga boleh. Ya. Jadi memiliki sumbu simetri. Oke, jadi jawabannya bisa B atau C. Oke. Terus yang mana? Yang B atau yang C? B. Hah? Yang B atau yang C? Cara ngecek syarat yang keduanya gimana, Pak? Oke, cara ngecek syarat yang keduanya tentu saja pakai angka. Tapi kalau kalian bisa membayangkan gambar yang fungsi yang C itu yang ini, nah gambar fungsi yang C itu gambarnya begini. Gambarnya begini. Begini. Nah, cara mengeceknya tentu saja menggunakan ini yang dikotak. Kalau mau mengecek, ya kita cek untuk yang fx sama dengan x min x pangkat 3, itu ya. Kita cek f1, jangan f1, 2 aja, biar nggak 0. F2 sama dengan 2 dikurangi 2 pangkat 3 berapa? 6, Pak. Min 6. 6. Oke. Ya. Nah, kita cek F min 2, nah, kan ngeceknya pakai ini. F min 2 sama dengan min 2 min 2 pangkat 3 berapa? Min 10, Pak. 10. Hah? Kok min 10? Sebentar. 6, Pak, 6. 6 dong. Kan min Ada jadi minusnya. positif. Nah, tuh kita masuk ke syarat ini. Jadi dia merupakan fungsi ganjil. Kalau yang B enggak, dicoba boleh. Berarti kalau kayak gitu coba satu-satu ya, Pak? Jangan satu-satu. Tentu saja yang pangkatnya ganjil dulu. Oh iya. Iya, kalau satu-satu terkebanyakan. Jadi kita eliminasi dulu. Ini opsinya kalau enggak B, C gitu ya. Nah, baru dicoba pakai begini. Nah, kalau kalian bisa membayangkan grafiknya, pakai syarat ini itu aja. Fungsi pangkat terbesarnya adalah ganjil dan sumbu simetrinya berada di sumbu Y. Pak, kalau fungsi genap kayak gimana, Pak? Oke, nanti di bawah ada fungsi genap, saya jelaskan. Oke, Pak. Ya. Pak, itu berarti Ini, jawabannya yang mana, Pak? Yang nomor C ya? Oh, yang C lah. Ini sudah dijelaskan. Nah, Oke, Pak. Jadi tadi itu diuji dapat min 6 sama 6. Abis itu tadi kenapa Pak? Tadi saya nggak kedengeran. Sesuai dengan yang ini. F minus X nilainya sama dengan minus Fx. Agak. Sesuai dengan fungsinya, Pak. Iya, sesuai dengan aturan fungsi ganjil. Ini kan artinya F minus X sama dengan minus Fx kan? Ini, ya? Oke. Ya. Itu siapa? Siapa anjir? Oke, sudah. Itu siapa itu? Lanjut ya. Boleh, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Nomor 6. Which of the following is an even number? Nah, kalau ya even function even number. Kalau fungsi genap, ini saya tulis dulu. Fungsi genap. Fungsi genap itu berlaku F minus X itu kebalik. F minus X itu nilainya sama dengan FX. Fx, ya. Fx.
itu namanya fungsi. Nah, tentu saja mengacu ke definisi yang sebelumnya, ya. Kalau fungsi ganjil itu pangkat terbesarnya ganjil, maka fungsi genap pangkat terbesarnya genap. Nah, cara mengujinya begini saja. Misalkan ini. Misalkan, nah, nih. Misalkan di sini, oke. Nah, misalkan di sini juga, oke. Saya tarik garis ke sana, warnanya biar beda. Nah, misalkan ini A, ini min A gitu kan, ini kan simetris ya. Iya. Oke, ini misalkan hasilnya apa B gitu ya. Oke, maka F minus A itu sama dengan B. F A juga nilainya B. Nah, itulah fungsi genap. Nah, kalau yang B itu namanya fungsi ganjil. Nah, misalkan di sini misalkan di sini A gitu ya. Di sini min A, oke. Maka kalau di sini B kelihatan enggak? Maka di sini min B. Nah, ini namanya fungsi ganjil. Ini fungsi ganjil. Pak, berarti kalau fungsi genap itu simetri sama sumbu Y ya? Keduanya simetri dengan sumbu Y. Oke. Cuma kalau fungsi ganjil itu nilai dari FA sama dengan minus FA gitu. Kalau fungsi genap itu sama, FA nilainya sama dengan minus FA. Saya tulis lanjut dulu. Fungsi ganjil. Oke. Persamaan kuadrat itu fungsi genap karena pangkatnya 2, tetapi harus yang sumbu simetrinya berada di sumbu Y. Oke, dari ilustrasi gambar ini jelas kan? Jelas. Iya. Yes, Pak. Untuk yang ini FA nilainya min B, F min A nilainya plus B. Nah, itu namanya fungsi ganjil. Atau kebalikan lah, pokoknya kalau di sini plus ini min, kalau di sini plus ini min. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut nomor 7. Nah, yang nomor 6 berarti jawabannya A, Pak. Nah tadi iya yang A, udah hapus. Betul yang A. Baik. Nah sekarang udah mulai masuk ke ini agak dalam. Waduh. Coba dipahami dulu. The function of fx sama dengan minus x minus 4 dikuadratkan. Ini gambarnya semacam ini. Yang ditanyakan gambar dari f minus x plus 2 ditambah 3. Paham nggak maksudnya? Nah, kita cara normal itu begini. Semua x yang ada di sini, ya, semua x yang ada di fx, saya ganti dengan minus x plus 2. Lalu dijabarkan, oke? Ketemulah nilai gx-nya. Paham maksudnya? Paham. X yang ini diganti dengan minus x plus 2. Lalu dijabarkan, itulah gx. Tetapi jangan begitu. Kalau begitu kelamaan, ntar gambar grafik fungsi gx-nya juga lama. Nah, caranya begini. Nah, biar jelas. Oke. Nah, kita boleh hanya melihat ini saja. Oke, ini saja. Oke. Ya. Oke. Nah, lihat nilai y-nya. Nilai y-nya itu bertambah 3. Oke, bertambah 3. Maka ininya juga di titik
0 ditambah 3. Oke? Ada paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya. Kurang Jadi, ngerti. sebentar. Ini kan GX-nya bertambah 3, artinya titik puncak ini nanti berada di garis ini, di garis ini. Nah, titik puncaknya berada di garis 3. Oke? Oke. Oke. Nah, sekarang X-nya minus, artinya gambarnya jadi terbalik. Sebentar. Iya. Sebentar, saya jelaskan. Ini X-nya minus. Oke? Kalau minus, gambarnya jadi terbuka ke atas. Oke? Ya? Oke, Pak. Oke. Jadi bukan A, bukan D. Ya, B-nya ketutupan. Kemudian ini ditambah 2. Kalau ditambah 2 artinya geser ke kiri 2. Ini artinya geser ke kiri 2 satuan. Saya perlihatkan option yang di bawahnya ya. Jadi jawabannya yang B. Oh, kelihatan. Iya, Benar nggak? Iya. benar. Tadinya di 4,0. Ini geser ke kiri 2, jadi di 2. Naiknya atas. Nah, jawabannya yang itu. Bentar, saya paskan. Nah, jawabannya yang B. Begitu ya caranya. Daripada kita ini masukin ini terus dibuat fungsi kuadrat, dijabarkan kelamaan. Berarti nggak usah dimasukin ya, Pak? Langsung aja. Iya, cara normalnya dimasukin. Ini cara Ini grafisnya cara cepatnya. menganalisis. Iya, betul. Kenapa tadi digeser ke kiri, Pak? Karena kalau ditambah 2 digeser ke kiri, kalau dikurangi 2 digeser ke kanan. Karena X-nya negatif, X-nya jadi negatif. Oke. Oke, Pak. Oh, berarti kalau X-nya positif, 2-nya Kalau digeser ke kanan. Iya, betul. Kalau X-nya positif digeser ke kanan. Pak, itu yang geser ke kiri yang mananya sih, Pak? Kita ngambil satu titik ini, titik puncaknya yang kelihatan. Saya ulangi sekali lagi ya. Titik puncaknya ini ditambah 3, berarti digeser ke atas. Jadi di sepanjang garis ini, dia sama dengan 3. Oke, paham? Ya, paham, Paham Pak. ya? X-nya jadi negatif, berarti fungsinya yang tadinya terbuka ke atas jadi terbuka ke bawah. Oke? Ya. Kemudian negatif ditambah 2, artinya titik puncaknya digeser ke kiri, berarti berada di sekitar ini, garis sama dengan 2. Oke? Ya? Saya perjelas boleh? Iya, Pak, paham. Oke. Kalau sudah paham, oke. Siap. Lanjut ya. Lanjut, Oke, Pak. Pak. Oke. Nomor 8. Nah, dipahami dulu. Persamaan grafik kurva berikut. Ini kurvanya begini. Kemudian grafiknya yang mana? Nah, persamaan fungsinya yang mana? Coba dianalisis dulu dan dijawab. Coba dulu. Siapa yang dapat jawabannya? Tentu saja yang pertama dilihat adalah pembuat nolnya. Iya. Ya, pembuat nolnya di X sama dengan berapa? -1, 1 sama 2. Di titik ini. Ini sama ini. Setelah itu mana? Kalau pembuat nolnya ada 3, ini -1, ini 1, ini 2. Yang A betul, oke. Yang mana lagi yang betul? Yang Semuanya C betul. Oh, semuanya betul. Terus lihatnya gimana? Grafiknya bawah naik atau ke turun gitu. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di sini. Nah, ini -4. Ketika X-nya sama dengan 0, nilainya harus -4.
4. Mana yang jawabannya benar? Jadi kata kuncinya di sini ya, saya garisin sebentar. Nah, jadi ketika Yang D ya, X-nya, iya, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya harus sama dengan min 4. Yang mana? Yang D. Yang D gitu. Jadi kalau kayak gini nggak usah analisis ada grafik persamaan apa aja ya Pak, langsung aja. Jangan lah, kan ini soal TPS, masa suruh ngitung kayak matematika. Oke Pak. Kita pakai analisis. Kelamaan waktunya habis kalau ngitung pakai matematika. Pak, kalau misalnya di situ nggak ditulisin min 4-nya gimana, Pak? Kalau di situ nggak ada Y-nya min 4 gitu. Berarti soalnya harus pakai matematika biasa, nggak mungkin, karena ini soal TPS, pasti dikasih tahu. Jadi clue-nya ada di sini, gitu. Clue-nya ada di titik ini, titik potong dengan sumbu. Nggak Pak, bisa aku masih kalau nggak ngerti kenapa jawabannya D ya, Pak? Ketika dimasukkan X-nya sama dengan 0 ini, jadi di sumbu Y, itu kan X-nya sama dengan 0, betul? Ya. Nah, ini masukin X-nya sama dengan 0, nilainya harus min 4. Kita cek yang A, min 1 kali 1 dikali min 1 kali min 2, nilainya 2 I-nya. Oke? Kita cek yang B juga min 2. Oke? Yang B 2 bukan min 2. Yang C baru min 2 ya. Ini kan dikembalikan jadi 2. Nah, yang D itu kalau dimasukkan X sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 4. 1 dikali min 1, dikali plus Oh iya, ngerti. 4. Iya. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Oke. lanjut, Pak. Nah, nomor 9. The figure above shows the graph of the derivative. Jadi, gambar grafik tersebut adalah grafik dari turunan fx ya, bukan fx-nya. Yang ditanyakan hubungan antara F0, F2, dan F4. Dipahami dulu dan dibayangkan boleh. Sudah membayangkan? Sudah membayangkan belum? Udah, tapi nggak ngerti, Pak. Atau malah sudah dapat jawaban. Oke. Kita pakai ilmu integral, cuma dasar sih. Integral dari f absen x itu sama dengan apa? Apa integral dari f absen x? Fx lah. Iya, fx. Nah, kalau saya pakai batas khusus ini, integral dari 0 sampai 4 f absen x dx, itu nilainya adalah f4 kurang dikurangi f0. f0. Oke. Nah, integral itu adalah luas daerah. Luas daerah. Ya. Nah, luas daerah dari 0 sampai 4 itu positif atau negatif? Ini kan lebih luas daripada ini ya. Ini nilainya negatif, ini kan lebih gede. Iya. Iya. Misalkan ini 10 dikurangi 4. Iya. Kan yang di bawah negatif, yang di atas positif. Iya. Oke? Ini positif atau negatif? Negatif. Negatif. F4 dikurangi F0 positif atau negatif? Positif. Positif. Ingat, integral adalah luas daerah di bawah kurva. Ya, kita misalkan ini berapa? 4 ya. Kita misalkan aja. Ini
Ini kan pasti lebih besar, lebih kecil dari 4 kan? Iya. Misalkan 2, oke? Nah, ini kan min 2 ya. Jadi totalnya berapa? 4 min 2 sama dengan 2. Sama dengan positif. Jadi ini nilainya positif. Artinya kalau dihitung luasnya dari sini sampai sini, itu nilainya positif. Pak mau nanya. Ya. Yang F4-nya itu kita ngelihat dari mana? Ini dari batas-batasnya kan 0 sampai 4. Kita ngelihatnya dari situ. Kalau Sampai di min sini, 2-nya dari mana, Pak? Min 2 yang mana? Kalau Itu kan 4 min 2. oke. Kalau luas daerah itu kalau di atas sumbu X positif, kalau yang di bawah negatif. Luas daerah di bawah kurva. Integral tertentu, ya. Paham ya maksudnya ya? Iya, paham. Berarti min 2-nya bisa diganti sama angka negatif apa aja? Iya, ini cuma memisalkan aja dengan memperhatikan bahwa yang di atas lebih besar daripada yang di bawah gitu. Ini untuk contoh saja. Nilai yang sebenarnya bukan segitu, oke? Oh iya, oke, Pak. Ya, nah, jadi ini sekedar contoh untuk menjelaskan. Nah, kalau F4 dikurangi F0 itu positif, artinya apa sih? Artinya F4 lebih besar dari Lebih F0. besar. Nah, gitu. Oke. Nah, kita dapat F0-nya lebih kecil, berarti mana? Bisa A, bisa B, bisa C. Oke, jadi bisa A, B, C. Iya. Oke. Terus yang kedua bagaimana? F2 sama F0. F2 sama F4. Nah, kita bandingkan F2 sama F4. 4. Oke. Kita bandingkan F2 sama F4. Nah, ingat F absen X itu adalah gradien garis singgung. Iya. Oke. Jadi sepanjang X2 sampai 3 itu gradien garis singgungnya negatif. Sepanjang 0 sampai 2 gradien Positif. garis singgungnya positif. Kalau gradien itu nilainya positif, garisnya bagaimana sih? Garisnya miring ke sana. Nah, Miring ke kanan. oke. Kalau gradien, sebentar saya tulis lagi di sini biar. Kalau gradien itu sama dengan negatif, garisnya miring Kiri. ke kiri. Oke. Artinya di 2 sampai 4 dia miring ke kiri, betul? Oke. Atau saya tulis gini deh. Di X sama dengan 2 sampai dengan 0 maksudnya. Di X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2, itu M-nya positif. Oke? Ya. Oke. Di X sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 4, M-nya negatif. Nah, jadi kalau digambar gimana? Kalau digambar gini. Nah, Iya. oke? Oke. Sini 0, sini 0. Nah, ingat kalau apa? Kalau F aksennya 0 itu merupakan titik balik ya. Jadi sini 2, sini 4 gitu. Kan titik baliknya. Oke? Iya. Nah, dari sini kesimpulannya F2 lebih besar dari F4 gitu. Oh. Jadi jawabannya ya? C. Yang C. Kan F2-nya lebih besar, F0-nya lebih kecil dari 4 ini dari sini. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut ya. Siapa yang masih mau bertanya? Aku mau nanya, Oke. itu gradien positif sama negatifnya ngelihat bentuk kurvanya kayak A lebih besar dari 0 atau A lebih Iya, kita ngelihat dari sini dong. Kalau positif kan di atas sumbu Y. Oh, Positif. oke, Sumbu Pak. X. Iya, sumbu X, sorry. Iya, di atas sumbu X positif, di bawah sumbu X negatif kan. Oke. Iya. Oke, Pak. Iya.
Oke ya, lanjut. Itu Bentar, ada yang ngechat. Siapa ini? Mau nanya. Pak, soal ini harus pakai cara integral? Loh, ini enggak. Ini cuma dasarnya aja, dasar integral. Jadi integral, saya cuma menjelaskan bahwa integral dari turunan adalah fungsi itu sendiri, gitu ya. Oke. Maka kalau ini merupakan fungsi turunan, maka kalau diintegral jadi fx. Kalau ini ada batasnya, maka ini nilainya f4 dikurangi f0, gitu maksudnya. Jadi ini sangat dasar sekali. Oke, clear? Iya, Pak. ya. Lanjut ya. Nomor 10. Diketahui turunan pertama dari fungsi f adalah f aksen x gitu. Hubungan manakah yang benar antara P dan Q? Nah, coba dipikirkan dulu. Di integral ya, Pak? Hah? Pakai integral. Enggak, ini enggak perlu pakai integral. Ini pakai gradien. Coba ayo, pakai gradien. Pakai gradien yang Pak Mukti jelaskan tadi. Kalau ke kanan itu miringnya condong ke kanan, kalau negatif condong ke kiri. Dimasukin ya, Pak? Masukin, boleh. Gimana, Pak? Nah, oke, sebentar. Biar yang lainnya Pak dulu, biar penasaran. Nggak dapat. Nggak dapat. Sama nggak sih, Pak? Kayak nggak sih, Pak? Bisa nggak, Pak? Hah? Sama ya? Pak, diintegralin baru dimasukin. Oh, kelamaan pakai integral. Tapi bisa kan, Pak? Nah, bisa, boleh mau Bisa, coba. bisa. Boleh mau coba, boleh. Panjang. Jadi dari turunan ini absis baliknya, ingat suatu fungsi membalik kalau f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Jadi absis baliknya adalah di x sama dengan yang paling kecil apa? Min 9, x sama dengan 5, satu dulu biar urutan. X sama dengan 1 dan X sama dengan 5 gitu. Jadi membaliknya di situ. Oke. Nah, saya bikinkan grafiknya ini deh. Agak ini dulu. Misalkan di sini min 9 gitu, di sini 1, di sini 5. Oke. Ya, titik baliknya ada di situ. Jadi gambarnya bisa begini, bisa begini. Ini gambar kasar ya. Oke, ini atau bisa juga begini. Oke. 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 Nah, untuk memilih yang merah atau yang hijau bagaimana? Kita ambil satu titik di sini, sembarang 0 deh, 0. Iya. Oke, iya. Nah, F aksen 0 itu nilainya berapa?
Kita cuma mau ngambil positif atau negatif doang. Min. Ini dari sini masukin 0. Positif. Positif. Oke. Artinya di 0 itu gambarnya ke sana, nah, berarti yang benar yang merah gitu. Kan di 0 ke sana tuh. Iya. Itu iya gitu pakai analisis. Jadi di 0 gambarnya ini gambarnya ke sana karena dia grafiknya positif. Oke. Oke. Dengan demikian F1 dengan F9 besar mana? Nah, sekarang bisa menjawab pertanyaan. Oke. F9. Ini F9, ini F1. Lebih besar F1 dong, kan grafiknya yang merah. Oh, soalnya 9-nya negatif ya, Pak? Ya. Oke. Kan grafiknya yang ini, yang merah. Karena makin naik ya? Iya. Karena di titik 1 makin naik. Karena di 0 gradiennya positif. Gitu. Oke? Paham ya? Nah, F1 lebih besar dari F9. Sebentar, ada yang nanya. Oh, ketawa, bukan nanya. Jadi Pak, ya. Misal bikin kurvanya gitu, kita coba kurvanya ada yang naik sama ada yang ke bawah, habis itu pakai. Iya, pakai uji di titik sembarang. Yang paling gampang kan 0. Kalau ini kita masukkan 0, ternyata dia positif. Nah, berarti di titik sumbu Y itu garis singgunya ke sana arahnya. Kalau ke sana artinya kan di sepanjang min 9 sampai 1 naik ya. Di sepanjang min 9 sampai 1 naik. Iya. Iya. Nah, kalau ini di F aksen 0 nilainya negatif, jawabannya yang ini, grafik yang hijau yang benar. Pak, saya mau nanya, berarti kalau misalnya ada soal yang F aksen itu tanda dibalik ya Pak? Harus dibalik gitu? F aksen itu artinya turunan, oke? Kalau F aksennya 0, artinya dia pas membalik. Jadi di titik min 9 itu pas membalik, oke? Pas membalik itu kan kita nggak ngerti grafiknya yang hijau atau yang merah, gitu kan? Makanya saya bikin alternatif dua-duanya, oke? Pertama itu ya. Nah, kemudian kita uji titik. Paling gampang, X-nya saya ganti 0. Min 5 kali min 5 kali 9 positif kan? Artinya di titik X sama dengan 0 itu gradien garis singgungnya arahnya ke sana karena positif. Dengan demikian yang berlaku adalah kurva yang merah gitu. F9-nya lebih kecil daripada F1 gitu. Pak, itu gambar grafiknya emang harus bergelombang gitu, Pak? Kita gambar kasar aja sih. Artinya kalau nilainya 0 kan artinya dia membalik. Jadi di X sama dengan 9 membalik, di X sama dengan 3 membalik, di X sama dengan 1 membalik, di X sama dengan 5 juga membalik. Grafik kasar aja. Kita kan cuma mau mengecek. Pak, kalau yang diketahui fungsi F biasa bukan turunan, Pak? Itu tinggal masukin aja toh. Ini 9. Iya, tinggal masukin. Iyalah, tinggal masukin aja. Oke, ada yang nanya lagi? Oke. Lanjut ya. Iya, Pak. Nomor 11. Jika fx sama dengan ax plus 3 dengan a tidak sama dengan 0 dan f dari fx adalah 4x plus 9, maka hubungan yang benar. Ini sepertinya pakai substitusi biasa, boleh? Boleh tak? Coba dulu. Kamu mau minum dulu. Coba.
Ada yang sudah dapat? Ini substitusi biasa aja. Saran P ya, Pak? Yang mana? Berapa nilai A-nya? 2. Oke, pintar. Kamu ada temannya nggak di sini, Mu? Ada, Nah, ada siapa? Siapa? yang minta integral. Oke, ini fx artinya x-nya diganti oleh fx ya. Jadi kalau x-nya diganti oleh fx jadi gini, a x-nya saya ganti fx. Ax plus 3. Ini ada plus 3-nya, plus 3 lagi, gitu. Oke, nilainya sama dengan 3-nya mana? 3 sama dengan itu 4x plus 9. Nah, ini dijabarkan berapa ini? A kuadrat x plus 3a plus 3 sama dengan 4x plus 9. Nah, kita boleh pakai ini, atau boleh juga pakai yang ini ya, sama aja. Ketemu A-nya sama dengan 2. Oke, jadi berapa nilai P-nya? P-nya 4 tambah 6 tambah 3 sama dengan 13. P-nya lebih besar dari Q. Benar, Pak. Ya. Kuadrat. Pak. Ya. Gimana? Itu kan awalnya A dalam kurung AX plus 3, Ya. terus plus 3. Hah? Nah, itu gimana, Pak? Oh, ini dari sini nih. F dari fx, artinya x-nya yang ini, kelihatan ya? Saya ganti dengan fx, gitu kan jadinya. Oh, iya, X-nya yang ini, saya ganti fx. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Nomor 12. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 2,4 x kuadrat. Digambarkan seperti kode grafik. Jika x adalah konstanta sehingga fx sama dengan k memiliki 4 solusi. Manakah nilai k yang mungkin? Paham nggak maksudnya? Nah, mana jawabannya? Jadi nggak melihatnya. Siapa yang udah dapat jawabannya? Pak. Nah. -1 bukan sih, Pak? Iyalah. Saya tarik garis ke sini. Oke. Saya juga mau menarik garis di sini. Oke. Yang ini memiliki 4 solusi. Lihatnya dari mana sih? Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau yang atas berapa solusi ini? 2 solusi. Oke. Jadi untuk 2 solusi nilai K-nya harus lebih besar dari 0 gitu ya. Kan ini. Yang memiliki 4 solusi itu nilai K-nya ini yang di bawah sini.
nilai K-nya itu lebih besar dari berapa, misalkan saya misalkan ini ya, saya misalkan ini 3/2 min gitu ya, misal aja, okay. Harus lebih besar dari min 3/2 sampai 0 gitu. Misalkan saja karena di sini nggak ada K gitu. Jadi jawabannya yang C, betul yang C. Oh, jadi langsung coba tarik garis saja ya Pak? Iya, tarik garis saja yang memotong 4 titik yang mana gitu. Okay. Makanya di sini pertanyaannya manakah yang dapat, jadi bukan nilai K-nya secara ini, yang bisa, nilai K yang bisa min 1. Satu nggak bisa, Pak. Hah? Dua solusi, ini motongnya di 2 titik. Oh, iya. Berarti yang solusi yang 4 titik itu, Pak? Iya. Kalau 0 berapa solusi? 3 solusi. 1, 2, 3. Betul? Iya. Iya. Kalau min 2 berapa solusi? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke, clear? Tadi kalau 0 berapa solusi tadi? 3, karena menyambung. Oke, saya gambar ini, saya gambar garisnya. Kalau di 0. Nah, di 0 kan menyambung tuh. Menyinggung kok menyambung lagi. Solusinya ada berapa? Ini 1, 2, 3. 3 solusi kalau di 0. Ya, itu aja. Oke. Lanjut ya. Nomor 13. Diketahui P 6,7, Q 2,3, dan R 5, K segaris. Jadi PQR segaris. Persamaan garis yang melalui R dan tegak lurus dengan garis 6X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Dicoba dulu. A bukan, Pak. A bukan. A bukan ya? Sebentar. Iya, Pak. Mungkin belum nyari deh kayaknya. Mudah-mudahan. Mungkin belum hitung. Kenapa jawabnya A? Gradiennya 3/2 gitu. Kan B juga gradiennya 3/2. Kan tegak lurus, Pak. Iya, tegak lurus kan berlawanan dan berbalikan. Jadi gradiennya 2/3. Oke. Garis yang ini kan gradiennya berapa garis yang ini? Min 3/2. Jadi gradiennya 2/3. 2/3. Yang 2/3 itu yang A dan B. A atau B, iya. Oke. Tentu saja kita harus dapat K-nya dulu ya. Iya. Udah dapat. Oke. Nah, cara satu cari persamaan garis yang ini dulu ya. Gradiennya itu sama dengan, langsung saya kurangi ya, 7 dikurangi 3 dibagi 6 kurangi 2. Paham kan? Siapa yang belum paham? Di 1 min, ya, 7 min 3, 6 min 2. Berapa ini? Gradiennya 1. 4/1. Oke. Nah, persamaan garisnya gimana? Kita ambil yang Q ya. Berarti persamaan garisnya Y min 3 sama dengan 1 dikali X min 2. Oke? Ya. Y sama dengan X plus 1. Oke? Nah, dari sini kita dapat nilai R-nya. Dapat nilai K-nya. Nilai Y-nya K, nilai X-nya 5. Jadi
Y sama kok Y lagi. K sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. 6. Oke. Nah, sekarang persamaan garis yang melalui R dan tegak lurus dengan ini. Ini gradiennya berapa? Yang ini. 3/2. 2. Ini gradiennya Min 3/2. min 3/2. Maka M aksennya sama dengan berlawanan 2/3. Jadi persamaan garis yang gradiennya 2/3 melalui titik 5,6. Jadi persamaan garisnya? Oh. Ya tulis Y saja. min Y1. Y min Y1. Langsung aja ya. MX min X1. Langsung aja ya. 2/3. Oke. 2/3 X min X. 5. Oke. Ya. Ini 3-nya saya pindah ke sana. 3Y min 18 sama dengan 2X 2X. min 10. Oke. Dapat berapa tuh? A. Dapat atau B? B. Y-nya pindah ke kanan. Yang Oh B. iya, B. Iya. Oke. Nah, dapatnya yang B. Cara 2 gimana? Bentar, Pak. Oke, dipahami dulu. Nanti saya kasih cara yang kedua. Lebih praktis. Ya udah. Sudah? Udah. Nah, bagaimana caranya mendapatkan nilai K tanpa membuat persamaan garis? Ini caranya. Oke. Urutkan yang X-nya dari yang paling kecil. Ini 2, 5, sama 6 ya. 2, K. Oke. Kemudian 2,3. Dari yang paling kecil X-nya 2,3, kemudian 5, K, 5, K, kemudian satunya lagi 6,7. Ya. Ini selisih berapa? Plus 3. Ini 1. plus 1. Ini salah. Ini 3 plus kan. Hah? Kemudian Plus dari sini ke sini sebentar. Plus 3 plus 1. Oke. Sebentar, ini belum saya kurung. Oke. Ini plus 3. Ini plus 1 gitu. Berapa nilai K-nya? 6 lah. Iya. Cara lainnya begitu. What? Apa itu? Ya. Sebentar, ini saya perpanjang biar jelas. Dari sini ke sini. Nah, plus 1. Ini sesuai ya? Nah, gitu. Jadi K-nya 6. Jadi kaidah titik-titik yang segaris itu perbandingannya sama. Nah, gitu maksudnya. Jadi cara yang pertama dengan persamaan garis, cara yang kedua dengan menjabarkan. Berarti Pak, kalau cara kedua itu polanya sama gitu ya nanti? Iya, perbandingannya sama. Dari sini ke 3, dari sini ke sini juga 3. Gitu. Dari sini 1, ke sini juga 1. Oke Pak. Oke, clear? Clear, Pak. Lanjut ya, nomor 14. Siap. Agak tarik ke atas, karena kayaknya butuh space buat gambar. Suatu garis melalui titik 0,0 membagi persegi panjang yang melalui 10, 50, 112, dan 512 menjadi dua bagian yang sama luas. Gradien garis tersebut berapa? Saya gambarkan. 1, 5, 12. Kira-kira gambarnya ini deh. Ini
Ini benar. 1, 5, 12. Biar agak kerenan dikit. Nah, sana. Nah, sana. Oke. Itu ya. Nah, ini titik 1, ini titik 5. Benar ya? 1,0, 5,0. Salah dong. Ini kan 0,0. Jadi gambarnya, garisnya ada di sini. Nah, itu. Ini titik 1, ini titik 5, kemudian ini titik 12. Betul ya? Nah, kemudian ada garis yang melalui titik 0,0 membagi ini sama luas. Nah, kalau sama luas, kira-kira gambarnya begini. Betul kan? Jadi atas sama bawah luasnya sama? Iya. Nah, coba dicoba tarik. Siapa yang sudah dapat? Kalau kita start, langkah pertama yang harus kita lakukan apa sih? Memisalkan. Jadi misalkan ini panjangnya A, gitu ya. Oke. Maka panjang dari sini ke sini berapa? 12 min A. Kan? Ini kan 12. Oke? Nah, sekarang pakai kesebangunan aja. Ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini, gitu ya. Paham nggak kesebangunan yang ini? Pelajaran 9 SMP. Paham ya? Jadi A per 1 sama dengan 12. A per 5. Nah, ketemu A-nya berapa? Gitu. Berapa A-nya? 5 tambah 1, 6. 12 bagi 6, 2. Oke? Oke ya? Yeah. Nah, gradien itu misalkan, sebentar, pakai garis yang lurus biar cakep. Gradien itu, baliklah. Gradien itu kalau ini, kita punya sumbu simetri itu, kemudian saya punya garis ini. Nah, gradien itu panjang segmen Y dibagi dengan panjang segmen X. Jadi ini namanya delta Y, oke? Ini namanya delta X. Gradien itu sama dengan delta Y per delta X. Nah, jangan lupa kalau ke sana itu M-nya yang tadi ya, positif. Kalau ke sini M-nya negatif. Jangan dilupakan itu. Sama aja, panjang Y, panjang X. Nah, dari sini ketahuan ini. Nilai A-nya kan 2, maka M-nya sama dengan ya 2 dibagi 1. Nah, gitu. Nah, ini kan A-nya 2. Dari sini ke sini kan 1, gitu ya. Atau boleh juga pakai yang ini 10, sini 5, sama saja. Pak, ya. Yang konsep kesebangunannya gimana? Ini kalau ini dari sini dulu ya. Saya kasih nama deh, bentar. Siapa namanya? 0 gitu.
Bentar, saya kasih nama. Ini O, sini A, sini B, gitu ya. Sini C, sini D, gitu. Itu kan A, O, A per A, B, gitu. Sama dengan O, C per C, D, gitu kan. Atau dibalik boleh. BA per AO sama dengan DC per CO, kan sama aja. Oh, Iya. oke Pak. Oke. Oke, clear? Sebentar saya yang nanya. Oh, maaf salah kirim. Oke, clear ya? Iya, Pak. Lanjut. Nomor 15. In the standard of XY coordinate plane, the point M minus 1, 3 is midpoint of a line segment. Terus endpoint A. Jadi M-nya titik tengah dari A dan B. Makanya dikatakan koordinat B. Dicoba dulu boleh? Yang E bukan, Pak. Yang E bukan ya? Bentar, aku belum hitung. Bentar, kita analisis dulu. Oh iya, cepat amat. Kalau menurut teori itu, saya kasih teori dasarnya ya. Titik tengah. Titik tengah itu rumusnya ini. X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Oke. Jadi X-nya ditambahin bagi 2, itu namanya titik tengah. Oke. Nah, kita pakai dasar teori dulu ya. Cara 1. Cara 1 tentu saja min 1,3 sama dengan, gitu kan? Sama dengan berapa? 2x. Ya. 2 ditambah X1, XB gitu ya, per 2, itu, min 4. Min 4 ditambah YB per 2. Oke. Nah, dari sini ketahuan berapa X-nya, XB-nya. Ini tambahin berapa supaya mendengar min 1? Min 4 ya. Oke. YB-nya. Ini tambahin berapa supaya dibagi 2, 3? 10. 10. Nah. Oke. 10. Cara keduanya gimana? Cara duanya gimana? Ya pakai caranya Pak Mukti tadi. Jadi ini XB, YB, oke, sini M-nya, min 1,3, oke, sininya 2, min 4, nah, pakai cara yang tadi lah. Oke, dari sini ke sini berapa? Min 3. Min 3. Nah, ini juga harus min 3 karena midpoint. Jadinya min 4. Oke, gampang? Bentar ya, Pak. Oke. Jadi ininya sama dengan min 4. Dari sini ke sini berapa? Plus 7. Oke? Ini juga harus plus 7. Nah, ini nilainya 10. Pak. Ya. Bentar, itu kan yang kalau berdasarkan yang cara 1 kan teori itu. Iya. YB-nya 10. Kenapa?
Oh iya, benar, Pak. Oke. Ingat, karena titik ini adalah midpoint, maka ini sama ya, min 3 ini juga min 3, karena dia titik tengah midpoint. Oke, clear? Clear. Clear, Lanjut Pak. ya. Lanjut ya, saya clear. Nomor 16. Line L passing through point 3.2 is perpendicular to line this statement must be true. Garis L melalui 3,2 dan tegak lurus dengan 3x min 2y sama dengan 8. Oke, cari persamaan garisnya dulu. Berapa gradien itu? 2x. Ya, 3x min 2y sama dengan 8. 3/2. 3/2. Maka M aksennya sama dengan Min 2/3. Oke, jadi Y min 2 sama dengan min 2/3 X min 3. Atau 3Y min 6 sama dengan min 2X plus 5. Plus 6. Atau plus 6. 6. Iya, betul. Kenapa jadi 5? Plus 6. Oke. Jadi 3Y sama dengan 2X plus 12. Oke, itu persamaan garis. Enggak min Ya. 2x, Pak. Hah? Oh iya, minnya mana? Siapa yang ambil? Oke, yang pertanyaan 1. L intersect x-axis. Berarti x-axis berarti y-nya sama dengan 0. Oke. 0 sama dengan min 2x plus 12. X-nya 6. Salah. Yang kedua. The distance of line L to the origin. Jarak garis L ke the origin itu 0,0. Gimana caranya? Saya gambarkan ya, biar agak jelas. Oke. Ingat L-nya minus 2/3 melalui garis ini. Jadi kalau saya gambar begini. Nah. Oke. Paham nggak menggambar garis ini? Ingat, kalau negatif berarti kan miringnya ke sana ya. Miring ke sana. Oke. Gradenya 2/3. Dan memotong sumbu X di ini 12 dibagi 3 berapa? 4. Nah, sini 4, sini 6. Oke. Nah, yang ditanyakan ini. Nah, ini kok nggak keluar? Nah, ini. Dimana ini tegak lurus. Nah, oke. Ini kita cari D-nya berapa? Bisa nggak mencari? Kita bisa mencari jarak titik ke garis pakai cara pesawat lewat. Kita bisa mencari jarak titik 0 ke garis ini atau dengan cara lain juga bisa. Mau pakai yang mana? Kayak rumus jarak bisa nggak sih, Pak? Ya bisa sekali. Kalau Aimu udah hafal deh rumus jarak.
Udah aku ajarin berapa kali. Pakai cara lain ya. Kalau sini 4, sini 6, maka berapa panjang sini? Akar 52. Akar 52. Oke. Ya. Berarti D kuadrat sama dengan 4 kali 6 sama dengan D kali akar 52. Bisa nggak pakai gitu, Pak? Kayaknya enak pakai kesebangunan deh. Kita pakai kesebangunan aja ya. Iya, Pak, pakai kesebangunan. Ya. Jangan pakai itu. Nah, kalau pakai kesebangunan itu gini. 4 kali 6. Iya, 4 sama kali dengan 6 sama dengan D akar dikali akar 52. 52. Nah, ya ketemu D-nya. Berapa tuh? Ini 2 akar 13. Berarti 12 per 13 akar 12. Akar 13. Oke? Iya. Salah. Ini salah. Jawabannya 4. Mau menghitung boleh. Kalau 1, 2 salah, jawabannya 4 aja kan? Iya. Iya. Pak, itu 4 sama 6 dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini, kita menggambar garis ini. Kita menggambar garis ini. Nah, caranya gini. X-nya 0 dulu, Y-nya sama dengan 12 dibagi 3. Nah, di titik 4 sini. Itu caranya. Nah, kemudian gradiennya seperti yang Pak Mukti jelaskan tadi, kalau ke sini miringnya negatif kan? Nah, ini negatif. Ingat, gradien itu panjang Y dibagi dengan panjang X. 2/3. Kalau sini 4, berarti sini 6. Gitu. Kalau yang pernyataan 3 tuh maksudnya gimana, Pak? Garis L melalui, ya sudah kita bahas. Garis L melalui 1,3. Kita bahas. 1,3. Garis L melalui 1,3. 3 dikali 3 itu min 2 dikali 1 plus 12. Tidak sama kan? Beda. Nah, gitu. Iya. Salah berarti. Oke, clear? Clear, Pak, clear. Bentar, baca chat dulu. Oh, enggak. Kirain nanya. Lanjut, nomor 17. Jasmine, Pak, Jasmine. Nomor 17. Diberikan informasi. Length of the segment of the line. 4x plus 3y. 4 to 12. Panjang segmen garis yang dari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi P itu maksudnya begini. Ini X, ini Y. Itu gambarnya gimana? Melalui titik 3,0 dan 4,0 ya? Betul? Iya. Ya. Sini 3, jadi gede. Sini 3, sini 4. Nah, ini yang dimaksud 5. Nah, ini namanya P. Sekarang yang Q. Apa maksudnya? The length of the median two side BC of the triangle whose coordinate ABC. Oke, saya gambarkan koordinatnya dulu. Ini 4,4. Anggap aja ini 4 lah ya. Ini 4, sini 4. Kemudian berapa?
10,4. Anggap aja sini 10. Jadi di sini sama di sini ya. Kemudian 4,12. Anggap aja sini 12. Nah, segitiganya gini. Nah, apa yang dimaksud length of the median two side BC? Sini A, sini B, sini C. Apa yang dimaksud dengan length of the median of side BC? Tingginya. Hah? Tinggi. Apa yang dimaksud? Garis tegak lurus dari BC ke A ya? Bukan. Garis ya dari A yang membagi BC sama besar, kan median itu kan maksudnya. Iya. Garis dari A yang membagi BC sama besar. Nah, gitu. Garis A dengan BC. Nah, garis bagi. Ya, ini panjang nah, gitu tuh maksudnya. Ini belum tentu tegak lurus loh ya. Oh iya. Ya, nah coba dihitung berapa panjang G-nya. Panjang Q-nya. Ini kan Q kan yang dimaksud. Pakai apa ngitungnya? 10. Kesebangunan. Emang siku-siku? Enggak dong, belum tentu. Iya. Oke, kita ini dulu. Sini 8. Sini berapa? 6? 6. Sini 10 ya? 10. Sini 5. Mak. Iya. Pakai apa ngitungnya? Pakai aturan cos. Iya. Kaidah kosinus. Oh iya. Iya, I kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 5 cos B. Berapa nilai cos B-nya? Nah, ini kan siku-siku. Nilai cos B-nya 6/10. 6/10. Nah, gitu. B-nya ketemu. Berapa itu? Dihitung tolong. Itu berarti 3. Bentar kok. 25, 71. 36 tambah 25 kurangi 3. 6. Oke. 6. 10. 5. Oke. 5. Oh, sama ternyata. 5. Jawabannya C. Oh. Bentar, Pak. Oke. Nggak apa-apa, santai aja. Sudah malam, habis ini Pak Muti nggak ada ngajar lagi. Kita selesaikan sampai habis. Pak. Ya. 6/10 tuh dari mana, Pak? 6/10. Nilai cos B-nya kan 6/10. Oh, iya. Kan ini siku-siku. Kalau dihitung dari C, bisa, Pak? Dihitung dari C, sama aja bisa. Boleh, coba. Oke, Pak. 8 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 8. 2 kali 8 kali 5, cos C-nya 8/10. Oh, oke, Pak. Iya. Lanjut ya. Ya, Pak. Ya. Nomor 18. The figure below shows the graph of the function f and g.
the function f define f-nya ini, g-nya f x min h min k. Yang ditanyakan, oh nilai dicari hasil kali h sama k ya, p-nya hk, q-nya 10. Oke, berapa nilai h sama k-nya? Dipahami dulu. Siapa yang jeli? Ada yang sudah dapat arahnya? Ini boleh pakai cara transformasi. Ini kan cuma ini fungsinya digeser ya. Kemudian nyari fungsi gx-nya. Oke. Terus bisa cari f sama h sama k-nya. Tapi itu cara normal. Kayaknya panjang. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan cara TPS. Gimana caranya? Ini caranya. Sebentar, ini ada apaan? Oke. Caranya begini. Kita ambil titik ini. Titik min 4,5 ya. Oke? Ya. Artinya apa sih? G min 4 itu nilainya 5. Gitu kan? Ya? Betul? Betul. Ya. Kita tahu Gx itu sama dengan Fx min H dikurangi K. Oke. Nah, X-nya diganti min 4, Gx-nya nilainya 5. 5 sama dengan F min 4 min H dikurangi K. Oke? Ya. Oke. Kemudian ambil titik satunya lagi. Yang ini. Nah, jadi ambil titik 0,5. Oke. Artinya apa sih? F0 sama dengan 5. Hah? Iya, betul. G0. Kalau X-nya 0, Gx-nya 5, gitu ya? Iya. Oke. 5 sama dengan F0 min H dikurangi K. Oke. Nah, dari sini ya, di sini kan di Fx itu adanya kan min 3, oke? Ya. Dengan demikian, kalau kita masukkan H-nya sama dengan min 1, maka yang bawah saya hapus dulu deh, biar enggak ngikutin. Kalau kita masukkan H-nya sama dengan 1, kenapa saya masukkan min 1? Supaya ini nilainya min 3 ada di sini. Oke? Iya. Jadi 5 sama dengan F min 3 min K. Nah, F min 3 nilainya berapa? 6. 5 ya, gitu. 6 min K. Jadi K-nya sama dengan 1. Oke? Iya. Ternyata satu titik saja sudah bisa. K-nya berapa sih? F min 3 sama dengan apa? Iya, 1. Oke. Jadi H dikali K sama dengan H dikali K sama dengan 1. Min 1. 1. Min 1. Oke.
Yang penting sudah bisa menjawab ini. 6 itu dari mana, Pak? Nah, sebentar. Gimana? 6 itu dari sini. Nih, kalau kita acuannya efek ini. Di efek kan adanya min 3,6 ya. Ya. Oke. Nah, supaya nilainya min 3, maka H-nya adalah min 1. Oke, jadi ketemu F min 3. F min 3 nilainya berapa? Ini 6. Kelihatan nggak? Nah, gitu. Ternyata satu persamaan saja bisa menyelesaikan. Pak, mau nanya boleh nggak? Oke, boleh. Mana? Itu kan titiknya yang di fx ada min 3 sama 6 ya? Sama ada 1,6. Boleh nggak yang kita samain sama 1? Oh, boleh. Coba, hasilnya pasti sama. Tapi menggunakannya yang ini ya, yang 0,5 ya. Ini kan hasil transformasi dari sini ya. Oh, titiknya harus sejajar sama ininya ya? Harus yang bersesuaian. Oh, oke. Nah, kan ini cuma grafiknya digeser. Oke, sudah? Udah, Pak. Lanjut ya. Jadi tadi ketemunya min 1, P lebih kecil dari dijawab ya. Biar ada rekamannya. Jadi ini nilainya min 1 tadi ya? Iya. Oke. I-nya lebih besar. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 19. Jika garis K pada bidang XY mempunyai persamaan Y sama dengan MX plus B, dengan M dan B adalah konstanta, berapakah gradien garis A? Berarti berapakah nilai M-nya? Gitu. Yang pertama, K is parallel to the line with the equation ini. Bisa nggak dicari M-nya? Nomor 1 saja. Berarti sama dengan ini? Iya. 1 min M sama dengan M. Betul. Jadi 1 saja itu M sama kok pakai sama dengan sih. Lihat jadinya. Oke. M sama dengan 1 min M. Jadi M-nya sama dengan setengah. 1 saja bisa. Sekarang 2 saja. K intersect the line with the equation ini at 2.7. Garis K memotong garis ini di titik 2,7. Kalau memotong di titik 2,7 artinya 7 sama dengan 2N plus B. Gitu? Ya? Iya. Nah, bisa nggak mencari F-nya? Enggak. Enggak, karena hanya dikasih keterangannya memotong, nggak ada tegak lurus, nggak ada yang lain-lain. Jadi ini tidak bisa. Jawabannya A. Pak, yang M sama dengan setengah dari mana? Ini M-nya pindah ke sini jadi 2M. 2M sama dengan 1. M-nya 1/2. Oke, nomor 20. In a coordinate system, point R and S is on line L. Does line L have a negative y-intercept? Apa negatif y-intercept artinya? Apakah garis L memotong suhu Y di Y negatif, gitu ya? Ya.
Iya. Ya. Oke. Jadi kita misalkan persamaan garis L itu sama dengan MX plus C, gitu ya. Jangan pakai L dong, persamaan garis kok pakai L. Y. Maksudnya L sama dengan. Nah, kalau melalui R, S, artinya Y-nya saya ganti S, oke, X-nya saya ganti R, R ditambah C. Nah, sekarang pernyataan satu saja itu R-nya positif, S-nya negatif. Maka M-nya positif atau negatif? Positif. Negatif. Negatif. Artinya tahu dari mana? Orang C-nya nggak ngerti. C-nya kan nggak tahu. Nanti kan itu. Ya, yang ditanyakan C-nya, sorry, bukan M-nya. Bentar ya. Oke. Ini pertanyaannya. Apakah garis L memotong sumbu Y di Y negatif? Ingat, kalau persamaan garisnya ini, saya gambarkan ya. Kalau persamaan garisnya itu, kita nggak tahu miringnya kemana atau kemana ya. Maksudnya ini loh. Nah, ini nilai C-nya. Oh iya. Ini nilai. Berarti yang ditanya C-nya ya, Pak? Iya, yang ditanya C-nya bukan M-nya. Atau misalkan garisnya begini. Nah, ini nilai C-nya di situ. Jadi C itu merupakan titik potong dengan sumbu Y. Jadi apakah C-nya negatif? Gitu. Oke. Kalau R-nya positif, C-nya belum bisa ditentukan. Ya. Sekarang pakai 2 saja. Kalau 2 saja, L-nya, M-nya positif. S sama dengan R plus C. Gimana? C-nya juga tidak bisa ditentukan. Nah, sekarang digabung. Kalau digabung bisa. Bentar. Digabung. Kalau digabung gimana? Kalau digabung berarti R-nya positif, S-nya negatif, M-nya positif. Maka C-nya ditentukan. C-nya bisa ditentukan. Kenapa kita nggak perlu menentukan? Karena pertanyaannya apakah. Jadi cukup jawabannya iya atau tidak. Paham maksudku? Gimana Pak kalau yang digabung Pak? Kalau digabung itu berarti R-nya positif, S-nya negatif, dan M-nya positif. Ini slope-nya positif. Oke? Iya. Nah, C-nya bisa ditentukan kan? Nih, S-nya iya. Iya, C-nya bisa ditentukan ya. Tapi kita nggak perlu Yang menentukan nentuin gradien ya. Iya. Kita nggak perlu menentukan C-nya positif atau negatif karena yang ditanyakan apakah. Jadi jawabannya cukup iya atau tidak gitu. Ya. Jadi jawabannya C. Kalau mau ditentukan juga boleh. Oh, iya. Iya. Jadi jawabannya iya juga betul, jawabannya tidak juga betul gitu. Yang nggak betul itu kalau nggak pasti bisa iya bisa tidak, itu nggak betul. Oke, ada yang ditanyakan? Hah? Ada nggak? Boleh minta tolong jelasin nomor 16 ya, Pak? Nomor 16. Saya clear dulu yang ini ya. Saya clear ya. Udah semua belum yang ini? Udah. Clear, oke. Ada yang nanya nomor 16. Yang pernyataan 3 sama 4. Oke. Pernyataan 3 sama 4. Pernyataan 3-nya masih ingat nggak tadi persamaan garisnya, Pak?
Masih ingat ya persamaan garisnya? Masih. Daripada nyari lagi. Berapa persamaan garisnya? L, Y sama dengan? Y sama dengan 0. Enggak, persamaan garis L. Sudah yang masih ingat? Daripada nyari lagi. Ya, Y sama dengan min 2X plus 12. Ah ya, oke. 3Y sama dengan min 2X plus 12. Plus 12. Oke. 12. Oke. Sekarang apakah titik 1,3 melalui ini tinggal Y-nya diganti 3. 3 kali 3. X-nya diganti 1. Min 2 kali 1 plus 12. Nah, kalau sama, berarti titik ini ada di sini. Ini kan tidak sama. Ya. Nah, berarti titik ini tidak berada di garis ini. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, gambarnya kan begini. Kalau mau di full ya, sebenarnya dari sini udah bisa menjawab full. Nah, gambarnya kan begini. Oke. L tidak melalui kuadran 3. Kuadran 3 ada di sini. Oke. Tidak melalui sini. Oke. Ini kuadran 3. Kuadran 1 iya, kuadran 2 iya, kuadran 4 iya kan? Kuadran 3-nya. Iya, Pak. Jadi jawabannya 4 saja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu Makasih, ya. Pak. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Dadah.